ini adalah perjamuan terakhir yang Yesus adakan bagi rasul-rasulnya atau murid-muridnya. Inilah malam dan minum terakhir, makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita lihat makan Paskah ya, jadi bukan makan bersama tetapi makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-22, Injil Lukas pasal yang ke-22. Saya akan membacakan ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Bapak Ibu silahkan menyimaknya. Lukas 22 ayat yang ke-14 sampai dengan 20. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Ayat yang ke-19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat di sini ayat-ayat ini, di dalam ayat yang ke-15 di sini dikatakan bahwa katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Kalau kita perhatikan di sini bagaimana Yesus dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya atau kepada rasul-rasulnya bahwa dia akan menderita. Di Injil yang lain baik Matius dan Markus di situ disebut murid-muridnya, tetapi di Lukas dikatakan rasul-rasulnya. Ayat yang ke-14 ya. Di sini kita lihat bahwa Yesus dia beritahukan bahwa dia akan menderita. Dan di sini juga dikatakan bahwa Yesus tidak akan makan Paskah bersama lagi dengan murid-murid atau rasul-rasulnya ini. Dia akan makan bersama kembali dengan murid-muridnya ketika sampai dalam kerajaan Allah. Dia di situ dikatakan bahwa dia tidak akan minum hasil dari pokok anggur. Dengan kata lain, dia tidak akan minum air anggur lagi sampai nanti penggenapannya di dalam kerajaan Allah. Dia akan bersama-sama makan kembali dengan rasul-rasulnya atau murid-muridnya juga bersama dengan kita ketika ada dalam kerajaan Allah. Saya percaya kita semua rindu untuk ada dalam kerajaan Allah. Kita pun akan makan minum bersama Yesus suatu saat nanti ada perjamuan di surga. Kalau kita lihat gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kepala dari gereja Tuhan itu. Kalau kita lihat dalam sini Yesus setelah ayat yang ke-16 di situ dikatakan Yesus setelah perjamuan terakhir bersama-sama muridnya, Yesus tidak lagi minum anggur. Pada ayat yang ke-18 dikatakan bahwa Yesus dia tidak lagi minum hasil pokok anggur sampai nanti kerajaan Allah telah datang. Di sini kita lihat bagaimana ayat yang ke-18, "Bab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Saya tidak berbicara tentang kematian Yesus, tetapi di sini kita lihat bagaimana Yesus mempersiapkan dirinya untuk menderita dengan cara makan bersama dengan murid-muridnya atau rasul-rasulnya. Dia menyiapkan begitu rupa dan dia bukan menutup-nutupi bahwa dia akan menderita, tetapi dia katakan kepada rasul-rasulnya bahwa dia akan menderita.
Dan di ayat kalau kita lihat di sini, bagaimana dia juga bilang di sini bahwa dia tidak akan minum lagi hasil dari pokok anggur. Jadi sampai saat ini setelah perjamuan terakhir dia tidak minum hasil dari pokok anggur, atau dia tidak mengadakan perjamuan bersama dengan murid-muridnya itu sampai nanti kerajaan Allah datang. Baru dia akan mengadakan itu, akan minum bersama. Saya percaya ketika kerajaan Allah itu datang, dia tidak minum sendirian atau dengan murid-muridnya, tetapi setiap kita yang adalah umat-umat pilihannya, kita pun akan ada di dalam perjamuan itu. Dan kita lihat lagi kembali bagaimana Yesus mempersiapkan itu. Dan pada saat ini saya dan saudara sedang dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk ada bersama-sama Dia di dalam kerajaan Allah. Saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat di sini bahwa pergumulan ketika kita ada di dalam dunia ini, siapa yang hidupnya senang terus? Berarti Yesus tidak menggenapi bahwa dia menderita. Kita pun umat-umatnya menderita. Menderita bukan berbicara hanya sahid bagi agama atau sakit bagi, bukan berbicara tentang itu. Tetapi di dalam pergumulan kita, pelayanan kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, banyak tantangan. Apalagi kita yang dikatakan minoritas. Banyak tantangan dengan segala macam, baik pergumulan di dalam pelayanan, baik pergumulan dalam rumah tangga, ada saja tantangan untuk dapat menarik kita untuk mundur dari pengiringan kita kepada Yesus. Tapi pada pagi hari ini, dengan perjamuan suci yang dilaksanakan oleh gereja, bukan saja tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, tiap momen-momen tertentu, biarlah kita bukan saja hanya memperingati, tetapi perjamuan kudus yang kita laksanakan ini bukan saja membawa kita kepada ingatan Yesus melakukan ini pada rasul-rasul atau murid-muridnya, tetapi biarlah jadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi satu tanda dalam kehidupan kita, iman kita semakin diteguhkan untuk tetap berada di dalam Yesus, supaya kita dapat mengikuti perjamuan bersama dengan Yesus ketika kerajaan Allah itu datang. Di dalam ayat yang ke-19 di sini dikatakan, kita terus ayat yang ke-19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, di situ dikatakan inilah tubuhku. Yang berbicara inilah tubuhku, bukan Petrus, bukan Yakobus atau bukan Yohanes, tetapi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa roti itu adalah tubuhnya, lambang dari tubuhnya yang dipecah-pecahkan. Kalau kita memperhatikan peristiwa salib yang tercabik-cabik, yang sepanjang perjalanan ke Golgota yang tercabik-cabik karena dicambuk, itu menjadi bukan saja mengingatkan kita kepada peristiwa kematian atau perjalanan kematian Yesus minggu ini adalah minggu-minggu persiapan untuk kematian Yesus, perayaan yang akan kita lakukan. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Yesus rela memberikan tubuhnya sendiri untuk tercabik, untuk terpecah, untuk bagi saya dan saudara. Roti, kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi siapa? Bagi saya dan saudara, bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Ada peringatan bagi kita untuk Yesus. Seberapa banyak kali kita makan roti di perjamuan suci, adalah kita mengingat kematian Yesus. Bagaimana Yesus menyerahkan hidupnya. Dan ayat yang ke-20, di sini dikatakan, demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, kalau saudara punya HP, perkataan Petrus, Yohanes, perkataan firman
yang dilakukan oleh murid-murid atau yang ditulis oleh Musa dan lain-lain itu warnanya berbeda. Tetapi kalau perkataan Yesus pasti ditulis dengan huruf merah ya. Jadi setiap yang ditulis dengan huruf merah di HP saudara itu merupakan perkataan Yesus, dan ini adalah perkataan Yesus. Cawan adalah perjanjian baru oleh darah Yesus yang ditumpahkan bagi saya dan saudara. Dengan perjamuan suci maka kita gereja ada dalam satu dimensi atau suatu karya yang baru, perjanjian baru yang Yesus dia mendahuluinya dengan apa? Mencurahkan darahnya. Di sini dikatakan cawan ini adalah perjanjian baru. Tentunya kalau ada perjanjian baru berarti ada perjanjian lama. Suatu karya, di mana kita masuk di dalam dimensi perjanjian baru. Yesus dia mengumumkan, dia mengukuhkan perjanjian baru itu berdasarkan korban kematiannya. Di dalam Matius 26, di situ katakan ayat yang ke-28. Ya, di sini dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi darah perjanjian, jadi darah Yesus tercurah untuk pengampunan dosa. Demikian juga dengan di 1 Korintus 11 ayat 25. Darah perjanjian yang ditumpahkan untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Dosa banyak orang, bukan saja dosa satu kelompok atau dosa murid-muridnya, rasul-rasulnya saja. Tetapi dosa saya dan saudara. Dalam Alkitab ada tadi saya katakan ada zaman perjanjian lama dan ada zaman perjanjian baru. Dan perjanjian baru ini di Alkitab saudara ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru yaitu tadi saya katakan bahwa ditandai dengan persiapan perjamuan. Ada roti dan air anggur yang adalah lambang dari tubuh dan darah Yesus. Kalau kita lihat di mana dalam perjanjian lama kita lihat dalam perjanjian lama, kita lihat di dalam perjanjian baru ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-8. Memang perjanjian pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Ini perjanjian yang pertama. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian itu disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun dan yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian itu. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya. Tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan untuk melakukan ibadah mereka. Jadi di sini kita lihat bahwa imam-imam masuk ke tempat yang bagian depan, tempat kudus, untuk melakukan ibadah, ini di zaman perjanjian lama. Apa yang dilakukan oleh Taurat? Hanya imam-imam dapat masuk mempersembahkan korban hanya sampai di ruang kudus saja. Dan kalau kita teruskan lagi, di sini dikatakan ayat yang ke-7. Tetapi ke dalam kemahnya yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi dengan kata lain, pengampunan
Dengan kata lain, pengampunan itu pengampunan dosa itu selalu harus ada darah. Dan ini dikatakan di sini dikatakan bahwa kalau di depan, di bagian depan, hanya imam-imam bisa masuk ke ruang kudus. Dan di sini dikatakan, tetapi dalam kemah yang kedua hanya siapa? Imam besar saja, itu pun 1 kali 1 tahun untuk pengampunan dosa membawa darah. Ini bukan darah orang ya, tetapi darah binatang. Darah kambing, darah domba yang dipersembahkan di hadapan mezbah di ruang maha kudus. Jadi ada perbedaan antara ruang kudus yang bisa dimasuki oleh imam-imam untuk mengadakan peribadatan, tetapi ruang maha kudus di belakang tirai di ruang maha kudus hanya imam besar, itu pun sekali 1 tahun untuk penghapusan dosa dari umat Israel pada saat itu. Untuk seluruh umat pada saat itu. Ayat yang ke-10 dari Ibrani kita lihat lagi. Ayat yang ke-9. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Ayat yang 10, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktunya pembaharuan. Yesus yang memperbaharui perjanjian baru itu. Cawan tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-20 dari Lukas pasal yang ke-22, cawan adalah perjanjian baru oleh darah Yesus yang ditumpahkan bagi saya dan saudara, bagi kita. Jadi mengerti ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjamuan dilakukan. Kita tidak ke sini untuk membawa domba atau tidak membawa darah domba dari rumah, tetapi sudah tercurah oleh darah Yesus yang menghapus dosa saya dan saudara, bahkan dosa seisi dunia ini. Dan di sini dikatakan ini adalah kiasan yang dikerjakan karena peraturan-peraturan. Ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kita lihat di sini, Yesus sudah memperbaharui. Tidak ada lagi darah domba, karena Yesus sudah menjadi anak domba Allah yang kudus yang dapat menebus saya dan saudara. Tidak ada lagi korban yang seperti zaman perjanjian lama, seperti zamannya Musa. Ayat yang ke-11 sampai 14 di sini dikatakan saat ini kita ada dalam zaman di mana Yesus sudah jadi korban bagi dosa-dosa kita, bagi pelanggaran-pelanggaran umat manusia, dan kita sudah ditebus oleh darahnya Yesus yang tercurah bagi kita. Ayat yang ke-11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Kita lihat di sini bagaimana Yesus melakukan ini supaya tidak setahun sekali kita dihapuskan dosanya, tetapi setiap saat kita berdosa kita dapat datang kepada Yesus, minta pengampunan, dan Dia akan membasuh saya dan saudara dengan darahnya yang kudus. Kita dilayakkan kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Dia masuk sebagai persembahan. Yesus dia masuk sebagai persembahan yang kudus, yang menyucikan kita dari dosa-dosa, dari segala pelanggaran kita. Darah Yesus yang sudah tercurah menebus kita, sehingga kita yang tadinya tidak layak ada dalam hadirat Tuhan, kita dilayakkan karena Yesus
dengan korban darahnya dia tercurah bagi saya dan saudara. Kita dilayakkan untuk masuk, ada di dalam karya penyelamatan itu. Kita masuk dan dapat menerima pengampunan yang Yesus kerjakan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci mengingatkan kita bahwa untuk pengampunan dosa perlu adanya darah atau perlu adanya korban yang dapat menebus kita dari segala dosa. Sering kali saya melakukan hal-hal yang tidak baik, walaupun itu kita tahu itu salah, tetapi sering kali kita lakukan. Padahal kita tahu itu jahat, kita pasti lakukan itu. Di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-19 dan 20, ada banyak dari kita yang tidak dapat keluar dari keadaan seperti ini. Roma pasal 7 ayat 19 dan 20. Dalam hati kita tahu bahwa itu jahat, tapi apa yang jahat itulah yang kita lakukan, yang kita perbuat. Siapa yang sanggup membebaskan kita kalau bukan Yesus? Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ayat yang ke-20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Kita ini manusia berdosa. Selalu memerlukan darah Yesus untuk menyucikan kita. Salah itu bukan berarti ketika kita mengambil barang orang atau mencuri kita langsung berdosa. Tetapi ketika pikiran kita sudah mulai memikirkan hal-hal yang jahat, itu pun sudah termasuk dosa. Dan hal ini tidak ada yang tahu. Karena kita belum berbuat. Karena kita belum melakukan tindakan kejahatan. Tetapi ini pun dosa yang tidak diketahui pun Yesus menebus saya dan saudara. Di sini dikatakan, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, siapa yang sanggup membebaskan kita dari hal-hal yang jahat? Kalau bukan Yesus, tidak ada lagi yang dapat menebus, menolong dan membebaskan kita dari kutuk dosa itu. Kembali lagi ke dalam Lukas pasal yang ke-22. Ayat pokok kita tadi Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-9. Tubuh Yesus dia serahkan bagi kita. Ayat yang ke-19. Tubuh Yesus dia serahkan bagi kita. Tubuh Yesuslah yang sudah terpecah-pecah, tercabik-cabik bagi saya dan saudara. Haleluya. Darah Yesus, ayat yang ke-20, darah Yesus dia tumpahkan bagi kita juga. Di sini dikata tubuhku. Demikian dengan ayat yang ke-20, demikian, maaf ayat yang ke-19 dulu deh, ayat 19 Iren. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku, bukan kata saya tetapi kata Yesus, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan datku. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengambil roti, seringkali pendeta suruh, gembala sidang menyuruh mengangkat. Itu tanda penghormatan kita kepada tubuh yang terpecah. Tanda penghormatan kita, karena apa? Itu diberikan bagi saya dan saudara. Dia tidak mempertahankan kehidupannya, dia tidak membiarkan kehidupannya begitu saja bisa mati dengan sopan. Seperti di kita, di peti, dibagus-bagusin karena terakhir kita lihat. Tetapi dia mau terpecah, dan ini dikatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sepanjang perjalanan Golgota, sepanjang cambuk mencambuki tubuhnya. Cambuknya bukan seperti cambuk
kuda atau cambuk orang Madura, tetapi cambuk yang ada kait-kaitan besi yang ketika ditarik dagingnya itu bisa copot. Sepanjang perjalanan ke Golgota, berapa banyak tubuh yang terpecah. Di dalam Yesaya 53 dikatakan dia sampai tidak terlihat bentuknya lagi, nggak ada bentukannya. Ayat yang ke-20, darah Yesus yang tercurah, demikian dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Tubuh tanpa darah mati. Darah tanpa tubuh kayaknya nggak mungkin. Jadi betapa pentingnya darah Yesus itu bagi saya dan saudara. Jadi perjamuan kudus yang kita lakukan, kita hargai. Ketika gembala mengatakan angkat tubuh, angkat darah, angkat cawan yang berisi air anggur, angkat roti atau cawan yang berisi air anggur. Ketika kita mengangkatnya itu tanda penghormatan kita. Seringkali kalau di gereja-gereja saya dulu dikatakan lebih diangkat tinggi lebih dari kepala. Itu tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Bahwa ada loh Yesus yang juru selamat itu, dia mati dan bangkit bagi saya dan saudara. Dia rela meninggalkan semua itu. Dia rela mengorbankan itu semua bagi saya dan saudara. Makanya perjamuan suci bukan hanya satu peringatan setiap minggu. Tadi saya katakan udah pertama, bukan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, momen-momen tertentu. Tetapi perjamuan suci adalah persekutuan kita dengan Yesus. Persekutuan Yesus dengan kita menyatu, kita dan Yesus menyatu di dalam perjamuan kudus ini. Kalau kita melihat bagaimana di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4, di situ berbicara tentang pokok anggur. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Di sini persekutuan kita dengan Yesus. Jadi penggenapan dari Yohanes 15 ayat yang keempat itu adalah perjamuan kudus. Karena kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Firman Tuhan, perkataan Tuhan di sini dikatakan kita tidak dapat hidup tanpa Yesus. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Penggenapannya tadi digenapi melalui perjamuan suci atau perjamuan kudus itu. Kita bersekutu dengan Tuhan. Maka kalau ketika kita bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan Yesus, maka perkataan Tuhan atau firman Tuhanlah yang kita lakukan. Yesus di dalam kita, kita di dalam Yesus. Yesus waktu dia menjadi korban, mati di salib, itu adalah karena kasih-Nya bagi saya dan saudara. Karena rencana penyelamatan bagi bagi umat manusia seisi dunia. Siapa yang percaya kepadanya maka diselamatkan. Dan kita lihat waktu kita tadi saya katakan bahwa ketika kita mengangkat roti dan air anggur, maka itu adalah satu bentuk penghormatan, menghargai pengorbanan Yesus bagi saya dan saudara. Di dalam 1 Petrus kita akan melihat ayat-ayat terakhir kita. 1 Petrus pasal yang ke-8, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Ya,
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ayat yang ke-19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat yang ke-20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita lihat Yesus, dia sudah dipilih menjadi anak domba Allah yang tak bercacat, yang kudus, yang dapat menebus saya dan saudara. Yesus adalah anak Allah. Allah sendiri memberikan putranya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita sudah ditebus dengan dari cara hidup yang sia-sia. Darah anak domba Allah, yaitu Yesus, yang Allah siapkan sebelum dunia dijadikan. Dengan perjamuan suci ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk menghargai, menghormati penebusan, pengampunan Tuhan, menghargai tubuh dan darah Yesus, menghargai karya dan keselamatan dari Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Dan ketika kita makan dan minum roti dan air anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, ini supaya kita makannya dengan cara yang layak. Makanya seringkali hamba-hamba Tuhan menyebutnya, siapa yang masih mempunyai hati yang gak betul-betulkan dulu. Kita makan dengan cara yang layak. Sebab apa? Kalau enggak kita berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27. Ayat kita yang terakhir. 1 Korintus sudah akhir nih Bapak Ibu Saudara. 11 ayat yang ke-27. 1 Korintus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi bukan saya ngarang-ngarang ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-28, kita baca saja ayat yang ke-28 sampai 32. Karena itu hendaknya tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang ke-30, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat yang ke-31, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. 32, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mendidik kita, pasti rencananya bagi keselamatan kita. Kita melihat di sini kita harus minum dengan cara yang layak. Kembali lagi, kalau kita diizinkan sampai saat ini, masih di dalam tahun 2025 memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan. Biarlah kita mulai belajar untuk menghargai roti dan air anggur yang adalah tubuh dan darah Yesus, supaya kita makan dengan penuh hormat. Bahwa itu akan menjadi kesembuhan, akan menjadi pemulihan, akan menjadi kekuatan bagi kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini kita dibawa kepada pengertian bahwa kita ditebus bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan harga yang mahal. Haleluya.